Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun anda berada. Nah sobat, ini adalah beberapa buah pusaka yang akan saya foto ulang. Jadi ini nanti akan melakukan pemotretan ulang sobat untuk di pusakanya ini sudah saya persiapkan. Nah untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak anda untuk mereview dari 4 buah pusaka, yang mana ini adalah pusaka titipan sobat, yaitu titipan dari saudara saya. Ini disuruh untuk mereview, untuk ditawarkan kepada para penonton sekalian. Mungkin di antara sobat nanti ada yang berkenan dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dan pusakanya ini ada juga yang maharnya 1 jutaan sobat. Nah ini adalah pusaka yang insya Allah pusakanya bagus dan juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Nah seperti apa sih wujud dari pusakanya, kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik sobat semuanya, langsung saja kita akan mereview bersama-sama seperti apa sih wujud dari keempat buah pusakanya. Nah ini mudah-mudahan ini nanti di video ini nanti akan ketemu dengan tuan barunya, karena saya melihatnya kok kayaknya untuk di saudara saya lagi butuh duit gitu. Nah kita mulai dulu dari pusaka yang sederhana. Ini adalah pusaka yang saya review di episode kita kali ini. Untuk di pusakanya sendiri ini punya keistimewaan, kalau nggak salah kemarin saya lihat dia itu untuk di pesinya atau pangkal dari pesinya di bagian gonjo itu dia berbentuk kotak sobat. Dan ini untuk di pusakanya adalah pusaka yang istimewa sobat. Kalau kita melihat untuk di pamornya, ini dapurnya adalah dapur brojol. Nah dapurnya brojol, tapi dia punya pamor istimewa. Bolak-baliknya ini dia pamornya berbeda. Nah kalau untuk di bagian sini dia pamornya adalah pedaringan kebak, sedangkan di bagian sisi baliknya adalah pamornya pamor banyu mili. Dan di bagian sini sobat, di bagian ujung dari pesinya ini, pertemuan dengan gonjonya ini, dia apa ya, bentuknya kotak. Coba akan saya nyalakan untuk di lampunya. Nah ini dia bentuknya kotak seperti ini. Nah ini adalah salah satu keunikan dari tosan aji. Kalau menurut anda ini kira-kira tangguh mana ini? Yang pasti kalau untuk saya ini adalah keris sepuh. Nah dan juga punya keunikan, ini adalah salah satu dari ciri pusaka tertentu mungkin ya. Nah atau mungkin ciri dari empu tertentu atau dari era tertentu, karena untuk di sini di bagian pangkal dari pesinya ini dia berbentuk kotak sobat. Nah ini seperti ini. Nah pusakanya insya Allah adalah pusaka bagus, maharnya sangat terjangkau. Ini untuk di maharnya perkiraan 1 jutaan sobat. Jadi untuk di pusaka ini maharnya 1 jutaan. Dapurnya dapur brojol dan pamornya adalah pamor selewah. Jadi bolak-balik ini pamornya dia berbeda. Yang satu adalah pamornya pedaringan kebak, sedangkan sisi baliknya adalah pamornya pamor banyu mili. Monggo mungkin di antara sobat nanti ada yang berminat dengan pusaka ini, mungkin bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dan untuk di pusakanya sendiri ini sudah posisinya diwarangi sobat. Nah jadi sudah warangan. Ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini. Ini adalah pusaka titipan dari saudara saya. Baik sobat, kita lanjut untuk di pusaka yang kedua. Nah pusaka yang kedua ini memakai warangka Gayaman Jogja. Estimasi kayunya adalah kayu timuhu. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang bisa dikatakan agak langka. Dapurnya adalah dapur jalak nyucuk madu sobat. Nah untuk di pamornya adalah pamor wahyu tumurun. Nah monggo mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini. Dapurnya adalah dapur jalak nyucuk madu, sedangkan untuk di pamornya adalah pamor wahyu tumurun. Pusakanya masih bagus dan masih sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Untuk di maharnya ini pun juga maharnya 1 jutaan, mungkin nggak sampai 2 juta lah untuk di mahar dari pusaka ini. Nah ini adalah pusaka yang apa ya, dalam artian menyambut dari bulan Desember. Ini adalah edisi akhir bulan November. Insya Allah untuk di maharnya semuanya ini nanti adalah mahar yang terjangkau sobat. Nah ini adalah pusaka yang kedua di episode kita kali ini, berdapur jalak nyucuk madu dengan pamor wahyu tumurun. Monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Kalau anda melihat sobat untuk dibilah pusakanya ini semu-semu kehijauan. Nah ini silahkan anda amati. Untuk dibilah dari tosan ajinya ini dia semu kehijauan. Nah ini tinggal merawat saja nanti. Jadi apa ya,
pusakanya ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga sobat. Nah, kita agak cepat saja karena untuk di saat ini ada tetangga yang sedang hajatan ini sobat. Dan ini kan masih duhur, jadi untuk di sound sistemnya dimatikan. Jadi ada kesempatan. Jadi ini saya membuat video langsung. Jadi saya membuat videonya itu spontan. Kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga. Ini pun juga memakai warangka Gayaman Solo. Untuk di kayunya pun juga estimasi dari kayu Timoho sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka istimewa. Dapurnya kalau nggak salah dapur Sempono. Nah, Sempono, dan untuk dibilah tosan ajinya dia ini tebal sobat. Nah, kalau yang ini sangat rekomendasi juga ini untuk di pusakanya. Untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor apa ini? Kayak pamor Jung Isi Dunyo ini sobat. Nah, untuk di pamornya ini dia bulat-bulat seperti kayak pamor Jung Isi Dunyo. Dan untuk dibilahnya ini kalau menurut saya ini masih tergolong utuh dan juga tebal ini sobat. Coba Anda mati untuk dibilah tosan ajinya. Nah, ini masih lumayan tebal dan masih sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga maksud saya. Ini adalah pusaka titipan, jadi titipan dari saudara saya. Insya Allah untuk di maharnya sangat terjangkau. Edisi akhir bulan November menyambut dari bulan Desember. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Dapurnya adalah dapur Sempono berpamor Jung Isi Dunyo. Monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat, nanti langsung bisa menghubungi di nomor WA saya. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga. Kita langsung untuk mereview di pusaka yang terakhir sobat. Nah, pusaka yang terakhir ini dia untuk di warangkanya ini lagi-lagi juga Gayaman Solo dan juga memakai estimasi kayu Timoho. Dan kalau Anda melihat sobat, untuk di motif dari kayu Timoho-nya ini bagus loh ini. Nah, ini motifnya bagus banget ini. Dan dia pun juga dipercantik atau diperindah dengan pendok bunton kemalu merah. Nah, ini pendoknya ini diganti pendok baru. Dan untuk di warangkanya sudah dalam posisinya di servis sobat. Dan untuk di kerisnya pun juga sudah diwarangi. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah dapurnya. Dapurnya kalau nggak salah ini adalah dapur Jalak Nguri. Nah, ini adalah Jalak Nguri. Pamornya adalah pamor wengkon sobat. Nah, berpamor wengkon dan di bagian gonjonya, nah ini ada pamor yaitu pamor kendit mimang. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa kalau menurut saya. Bahkan di bagian wuwungan gonjonya ini pun juga ada pamornya. Nah, jadi kendit mimangnya itu bukan hanya di bagian sisi dari gonjonya. Ini di bagian wuwungan dari gonjonya pun juga ada pamor kendit mimangnya. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi, apalagi untuk di pusakanya ini posisinya sudah diwarangi dan untuk di warangkanya pun juga sudah diserviskan. Ini adalah warangka gawannya sobat, karena waktu itu saudara saya menitipkan kepada saya untuk diservis, jadi diservis dan juga dibuatkan pendok baru. Nah, ini jadi saya tahu kalau untuk di warangkanya ini adalah warangka gawannya. Warangkanya ini bagus loh, ini motifnya sobat. Nah, ini seperti ini dan pusakanya pun juga tergolong utuh. Pusakanya ini bagus ini. Nah, ini pusakanya ini bagus loh ini. Coba Anda amati, mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pusaka Jalak Nguri berpamor wengkon, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Ini adalah keempat buah pusaka di episode kita kali ini, episode dari edisi akhir bulan sobat. Monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan ini tadi, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.